Pertemuan pertama kali dengan Mas Kobas itu inget banget waktu it was like 6 years ago, 6-5 tahun lalu. Ketika itu awal-awal ketemu di kantornya AyoClick. Awal-awal itu aku masih banget namanya memulai karir, dan waktu itu Mas Kobas tuh ingin membuat mural. Nah dari situ kita ketemu, impression pertama Mas Kobas itu mempunyai karakteristik yang sangat menarik, very interesting person. Disitulah kita ngobrol, tapi unfortunately waktu itu nggak jadi, dan untung banget nggak jadi. Gara-gara kebayang nggak sih kalau misalnya waktu itu mural, temboknya hancur gitu loh, ya kan? Karena kan waktu itu kan Mas Kobas mau renovasi dan lain-lain kan. Akhirnya kita kembali bertemu lagi 2 tahun kemudian. Mas Kobas mulai mengkoleksi karya pertama dari lukisanku. Pertama sih awalnya itu it takes time untuk memproses, karena somehow as an artist kalau membuat karya itu harus related, harus terkoneksi. Makanya selama 2 bulan aku mencoba untuk mempelajari itu, mencoba untuk kayak bisa dibilang understanding about the concept, what is exactly about that, and then after that, terus itu menarik ya, bisa dibilang Lightman ini represent Mas Kobas himself gitu loh, and then some people around juga yang mempunyai jiwa heroes yang ingin menolong orang. Jadi dari situlah aku mencoba untuk membaca komiknya, mempelajari, interview, ngobrol-ngobrol, conversation. Akhirnya baru memulai untuk mengerjakan karya ini. Decided 2 months, around 2 months, prosesnya 2 bulan. Terus juga setelah itu proses pembuatannya sekitar 1 bulan lah, karena kan buat karya seni itu nggak buat seperti buat kayak cookies gitu loh. It takes time to processing it, dan ada pengolahan warna, pengolahan konsep, artikulasi, dan lain-lain. Lightman ini sebenarnya symbolizing seseorang yang punya jiwa penolong, the heroes, like mostly what we knew about comic books itu kan kebanyakan heroes kan. Heroes itu apa sih? Penolong gitu loh. Especially ketika balik lagi karakter dari Lightman itself itu seseorang superhero yang dia ingin membantu, ingin menjadi cahaya di tengah kegelapan. Which is this is what's happening right now gitu loh. Jadi sekarang kalau kita lihat current situation benar-benar lagi depressed, dimana kita harus ada seseorang yang ingin membantu sama lain gitu loh. Makanya ini reflecting Mas Kobas itself gitu loh. Dan di sini dibilang karyanya ada tulisan I'll be the light in darkness. Yang tadi aku bilang. Terus juga I'm a man with a big heart because I believe in the good things. Jadi if you wanna be a big people, you have to do a lot of good things gitu loh. Dan ada lagi, with my superpower, I'll change the world. Karena the thing is, dengan kita menggunakan power kita dengan kebaikan, kita bisa mengubah dunia menjadi better world gitu loh. Dan itulah yang message yang ingin saya sampaikan, nggak hanya untuk ke personal targets, tapi ke teman-teman semuanya yang bisa dibilang you have to do a lot of good things gitu loh. Karena dunia ini udah cukup crazy world gitu loh. So at least we have someone that can expand this goodness. Karena itu harus spreading gitu loh, spreading awareness, spreading goodness. Dan itu yang membuat kita menjadi inspirasi. Jadi all these things, the Lightman itself is all about that. Karena kan sebelumnya aku selalu membuat namanya bisa dibilang research ya. It's all about research. Baca dulu dan segala macam. Dan susahnya adalah bagaimana mengartikulasikan existing karakter komik ini menjadi sebuah my representation. Jadi bisa dibilang ada transmisi, ada converting paham tentang si konsep si karakter ini gitu loh. Dan kenapa dibuat karya sebesar ini, karena ngomongin tentang heroes itu harus sesuatu yang besar, yang kuat, superpower. Jadi makanya itu membuat karya seperti ini sebesar ini. Yang paling sulit adalah sebenarnya ngomongin tentang sizing, karena besar sekali, makanya it takes very long.
Juga ngomongin tentang warna, karena warna-warna ini cukup warna-warna yang unusual. Biasanya kalau karya-karyaku itu warnanya cukup soft pastel dan segala macam, tapi ini cukup striking, cukup bold, cukup orang ngeliat striking banget gitu loh. Jadi itu bisa dibilang harus pembelajaran lagi bagaimana untuk mencampur warnanya, komposisi warna, konsep bagaimana si textingnya sendiri itu ditaro gitu loh. Jadi nggak mudah, dan yang paling sulitnya adalah kalau salah nggak bisa ngulang. Beda sama digital gitu. Kalau digital ya udah bisa ngulang. Kalau kayak gini Lightman kan kalau salah ya udah gitu loh. I think that is the difficulties that I experience the most gitu. Yang paling sulit sebenarnya sih, yang paling sulit adalah sebenarnya tulisan, karena ketika itu salah naruh tulisan, udah semua bubar gitu loh. Karena kan kalau kita lihat yang paling menonjol di sini Lightman-nya gitu kan. Jadi kayak tulisan, orang fokus kepada fontnya Lightman, baru orang bisa dibilang melihat si figurnya tersendiri gitu loh. Nah, jadi kunci dari semua, kunci dari kesuksesan si karya tersebut, ini dari si Lightman-nya sendiri. Kalau misalnya saya salah naruhnya, itu benar-benar it's bubar gitu loh. Jadi, dan bagaimana saya mencoba untuk very fine, benar-benar flat, kayak komik banget lah, format komik. Bagaimana itu semua dilakukan dengan hand painted gitu loh. Beda kalau digital kan cuman using bold color dah gitu loh. That's so it's in a way traditionally, technically, dan cukup rumit lah. Of course, kebanggaannya adalah dimana each individual tuh kan satu karya itu mempunyai cerita masing-masing. Bisa dibilang karya ini karya yang cukup bisa a commission work yang ada relationnya, ada bisa dibilang connection dan personal connection. Dan juga nggak hanya itu, nggak hanya personal connection, tapi it's from existing comic book gitu loh, yang Indonesian comic book. Dan ngomongin tentang itu sebuah karya anak bangsa yang dilakukan, yang di interpretation dengan karya anak bangsa sendiri gitu loh. Jadi ada bisa dibilang banyak kebanggaan dan bisa dibilang appreciation yang beda gitu loh. Makanya dibilang beda dengan yang lain karena nggak sembarangan saya itu mengambil commission work karena ada certain bisa bilang regulations dan bisa dibilang elements yang saya bisa inikan gitu loh. Makanya bisa dibilang ini karya yang cukup special, and I hope this work it can inspire others. I think that's the most important for this work. Yeah. Quotes terakhir adalah never give up. Just be nice, be a good person, because you never know. One day nggak ada salahnya banget kita untuk berbuat baik. Dengan kita berbuat kebaikan satu, sama dengan kita mentransfer kebaikan satu sama lain, dan orang yang mendapat perbuatan baik itu akan terus nabung. Jadi itu kayak kita nggak nabung kebaikan dan akan spread. Kebayang nggak sih kalau misalnya seluruh orang seperti ini, nggak ada yang namanya war. So I think that it's the concept of hero itself. Itu sih sebenarnya. Jadilah seniman yang memiliki integritas. Salam Bengis. Halo, gue Benhard Suraningrat, aka Hard13. Gue co-founder Never Levis sekaligus art director di NTL. Sama Kobas sebenarnya kenal udah lama. Jadi waktu NTL sempat awal baru dibuat itu memang Kobas ini merupakan salah satu customer awal-awal kita juga. Jadi sebenarnya kenalnya udah cukup lama. Terus juga beberapa kali akhirnya kita diundang main ke Ayo Klik. Terus kita banyak ngobrol juga tentang beberapa project, karena kita sebenarnya udah jalan beberapa project juga. Terus juga kita diundang untuk podcast juga di Ayo Klik gitu. Jadi udah cukup lama sih kenalnya dan udah sering ngobrol juga. Oke, jadi sejak kita diundang di Ayo Klik dan kita ngobrol banyak sama Kobas, kita ngeliat juga pada saat kita main ke sana, kita lihat Kobas ini sangat support dengan seniman. Terlihat juga banyak artwork di sana, banyak kanvas, dan itu yang sebenarnya kita tertarik juga ketika Kobas ngajakin project untuk bikin lukis di denim ini kan kerjasama juga dengan Novel Absar.
kita sangat tertarik karena Noval juga teman kita juga, terus Kobas dari awal juga orang yang selalu support kita sejak awal, jadi ya kenapa enggak, jadi kita jalanin bareng, pokoknya kita bikin seru, ya kita bikin yang keren. Ya jadi dalam project hand painting ini sebenarnya dari si artworknya sendiri nih, apa ya, dari karakternya juga emang apa ya, punya visi misi yang sama dengan kita. Jadi dan dari karya-karyanya Mas Noval juga kan apa ya, banyak yang menceritakan tentang keseharian, pokoknya segala sesuatu yang dibawa seru. Jadi kita pengen ngebawa karya ini juga ya untuk seru-seruan gitu, untuk bisa dinikmati oleh nanti orang-orang banyak juga. Oke, jadi kan ini sebenarnya artwork dari Mas Noval ya. Jadi dari Mas Noval, dari artworknya dari kanvas, terus kita coba layout, kita penempatkannya dengan ya di beberapa area juga di jaket, kita tempatkan dengan tempat yang memang cocok dan proporsional. Terus kalau dari untuk warnanya sendiri sebenarnya apa ini, warna-warna yang penuh semangat gitu sih, gitu kan. Jadi ya semangat ini sebenarnya yang akan mungkin kita bawa juga dalam project ini gitu. Jadi kalau dari kacamata kita juga memang karyanya udah bagus banget. Sebenarnya memang kita nggak, kalau secara konsep ini pasti Mas Noval lebih paham. Kalau kita cuma benar-benar cuma nge-layout aja dan kita coba tampilin ini dengan bentuk proporsi yang sesuai kalau misalnya nanti penempatkan di jaket kayak gitu sih. Oke, sebenarnya dari awal kita pasti selalu kasih suggest dulu kira-kira cocoknya warna apa nih segala macam. Nah, kita sebenarnya ngasih rekomendasi juga di warna biru ini kan karakternya nih biru. Jadi kita juga kepengen jadi orang yang nanti kepakai jaket juga seperti karakternya ini juga, seperti Lightman. Jadi kita coba propose warna biru juga, kita sesuaiin karena kan dari artwork ini memang tadinya dasarnya biasanya udah hitam, jadi tetap hitamnya kita tampilkan. Jadi kesannya ini adalah potongan dari kanvasnya dimasukkan ke dalam jaket gitu. Dan untuk prosesnya sendiri ini dikerjakan oleh semua tim dari Never Levis gitu. Jadi ya teman-teman semua ngerjainnya seru sih, seneng. Oke, untuk seru dan sulitnya pastinya karena ini kan karya dari Mas Noval yang coba kita painting ulang, pastinya gimana caranya kita harus membuat ini ya semirip mungkin dengan lukisan aslinya. Jadi ya tantangannya sebenarnya adalah dari beberapa jaket yang kita gambar, satu dengan yang lainnya pasti harus sama. Jadi jangan sampai juga karakter dari si Mas Noval ini hilang gitu. Jadi ya benar-benar kita gambar, kita sesuai dengan apa yang dapat kita dari awal, terus kita desain dari awal, ya kita buat sepersis mungkin. Dan keseruannya sih karena ya lihat aja, kita jadi sambil gambar nih ngeliat banyak tulisannya di sini segala macam, artworknya, terus ngeliat artworknya juga lucu kan, jadi kayak seru aja sih ngejalaninnya. Kemarin sempat ngobrol sama Kobas, ini dibikin 33 piece gitu, dan mungkin nanti satu atau beberapa akan dilelang gitu. Jadi ya semoga nanti teman-teman juga bisa ikutan partisipasi dalam lelang ini. Ya semangat pokoknya sampai ini beres lah gitu. Ini semua udah lagi proses pengerjaan. Serta semangat yang tinggi. Salam bengis.